Lawang Sewu, Gedung 1000 Pintu. Hai teman-teman, bersamaku Lala si Buah Pala, kalian akan menjelajahi tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Perjalanan kita akan berlanjut di Pulau Jawa. Mau kemana kita? Lawang Sewu. Lala, Sugeng Rawuh ing Kota Semarang. Hai Cengki, wah jadi ini Lawang Sewu ya. Megah dan indah sekali bangunan ini ya. Iya dong, ini adalah bangunan ikonik di Kota Semarang. Ayo Cengki, ajak aku berkeliling. Aku sudah tidak sabar. Ayo, akan aku jelaskan juga tentang kisah bangunan ini. Lawang Sewu dalam bahasa Indonesia berarti 1000 pintu. Awalnya Lawang Sewu adalah kantor dari perusahaan kereta api swasta pada masa kolonial. Pasti miliknya NISM. Apakah kamu tahu kepanjangan dari NISM? Aku tidak tahu apakah ini benar. Kalau tidak salah, NISM adalah kependekan dari Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Betul sekali, kamu bisa berbahasa Belanda juga ya Lala. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama mulai dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Nah Lala, ini adalah bagian yang paling spesial di dalam gedung ini. Wah, kenapa bisa begitu Cengki? Coba kamu lihat ke atas, ada kaca patri di sana. Kaca tersebut dibuat di pabrik Johannes Laurens Schouten. Setiap ornamen yang ada di dalamnya memiliki cerita loh. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Oh, seperti itu. Apa kamu tahu kaca patri itu sebenarnya apa sih? Kaca patri adalah kaca berwarna yang dibuat dengan cara merekatkan kaca dengan kaca, sehingga menciptakan suatu mozaik yang indah. Wah, pasti memakan waktu sangat lama ya dalam membuat sebuah kaca patri. Tentu, ayo kita lanjut berkeliling. Lala, kamu tahu tidak di Lawang Sewu ini ada ruang bawah tanahnya? Hah? Ada ya? Aku baru tahu. Ayo kita ke sana. Nah, ini dia ruangannya. Di sini gelap sekali ya Cengki. Apa fungsi dari ruangan ini? Ya, gelap sekali. Ruangan ini merupakan ruangan untuk saluran air Lala. Ruangan ini juga digunakan sebagai pendingin alami. Oh, patut saja dari tadi kita jalan-jalan tidak merasa panas ya. Lala, kamu tahu tidak, ketika Jepang datang menjajah Indonesia dan merebut Lawang Sewu, tempat bawah tanah ini menjadi penjara. Siapa saja yang dipenjara di sini, Cengki? Orang-orang yang dipenjara di sini adalah masyarakat pribumi maupun orang Belanda yang melawan Jepang. Di sini, orang-orang yang dipenjara harus berjalan jongkok. Jadi bayangkan saja betapa sulitnya hidup di masa itu. Menyedihkan sekali ya kondisi pada saat zaman perang dan penjajahan dulu. Masyarakat kita pada zaman itu banyak sekali jasanya. Sehingga hari ini negara kita bisa merdeka dan kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Betul sekali Lala. Kita harus selalu bersyukur karena saat ini kita sudah merdeka dan tidak menghadapi kesulitan seperti zaman dahulu. Lalu setelah Indonesia merdeka, apa yang dilakukan dengan bangunan ini? Nah, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Lawang Sewu ini sempat menjadi kantor jawatan kereta api Indonesia. Akan tetapi saat agresi militer Belanda, bangunan ini diambil lagi menjadi markas tentara Belanda di Semarang. Kenapa bisa seperti itu? Lalu bagaimana ini bisa jadi tempat wisata seperti sekarang? Lawang Sewu bisa menjadi tempat wisata semenjak diambil alih oleh PT KAI. Dan semenjak perbaikan selesai di tahun 2011, Lawang Sewu kini menjadi tempat wisata andalan di Kota Semarang. Sekarang, banyak juga yang menjadikan Lawang Sewu sebagai tempat berfoto, syuting, dan banyak lagi. Wah, kisah bangunan ini panjang ya dan sangat kental akan nilai sejarah dan perjuangan. Iya, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui sejarah Lawang Sewu ini agar kita bisa menjaga dan terus merawat bangunan ini supaya tetap lestari sebagai bentuk kekayaan di Indonesia. Betul banget. Dan kita sebagai wisatawan harus ikut menjaga bangunan ini. Tidak boleh kita merusaknya sedikit pun. Lala, habis ini kita mau kemana lagi? Yang pasti tempat yang menarik dan seru di Jawa Barat. Ayo kita pergi.